Bagaimana merubah paradigma terkait dengan koperasi yang jadul menjadi kekinian? Pak Dudi, bagaimana targetnya untuk membuat para generasi milenial ini tertarik untuk bergabung dengan koperasi? Ya, artinya kita ada tantangan baru untuk bagaimana cara-cara sosialisasinya disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi kalau kita ngajarin anak orang-orang tua ke mereka udah nggak masuk lagi. Yang pasti kita ini sekarang kan memasuki dunia yang perubahannya luar biasa cepatnya. Iya. Jangankan koperasi, korporasi juga harus menyesuaikan. Terus pemerintah juga harus menyesuaikan. Semua organisasi yang semuanya orientasinya ke pelayanan, kecepatan pelayanan, dan ingin langgeng, yang memanfaatkan ICT, termasuk juga koperasi. Nah, koperasi juga harus dimodernisasi, diantaranya dengan digitalisasi. Seperti itu. Dan pemerintah juga seperti itu. Jadi kalau nggak kayak begitu, nggak mungkin lagi organisasi kita, koperasi termasuk koperasi itu bisa langgeng ke mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi begitu. Nah, perkembangan zaman sekarang dipengaruhi oleh apa? Teknologi, Hidup Pak. kita ICT. Betul, ICT yang paling tinggi ya. Dan manfaatkan itu ICT itu untuk kemaslahatan terutama di koperasi. Sejauh ini bagaimana kerjasama dengan sejumlah pihak untuk bisa mensukseskan program ini, terutama berkaitan dengan teknologi tadi? Nah, sekarang sumber daya di tempat kita, di sekitar itu banyak sekali, melimpah. Betul. Saya punya tim untuk membuat aplikasi pengelolaan koperasi yang digital. Nah, setelah itu kemarin saya diundang, beberapa bulan yang lalu diundang oleh Ikopin. Ikopin punya sumber daya mahasiswa. Mereka mau menurunkan mahasiswa untuk KKN. Ada 350 orang. Nah, saya minta tahan dulu sebelum diturunkan. Saya minta 2 sesi. Kita kasih pelatihan mereka. Aplikasi yang berbasis ICT. Setelah itu mereka turunkan ke koperasi-koperasi, satu koperasi 5 orang. Jadi ada 70 koperasi kemudian di beberapa kabupaten kota. Mereka latih. Dalam jangka 2 minggu saya udah dapat laporan ada dari 70 koperasi, 20 koperasi udah memanfaatkan ICT kita. Nah, jadi banyak sekali sumber daya. Belum tentu harus pemerintah sendiri. Pemerintah nggak cukup sumber daya untuk menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya, termasuk koperasi. Kita harus ada kerjasama di antara A, B, C, G, M. Harus ada akademisi, bisnis, community, government, media. Bahasa kerennya 5 pilar atau pentahelix. Dan saya tiap hari Rabu jam 9 saya ngundang juga. Kalau mau hari ini sebentar lagi habis ini. Bisa sharing bersama begitu ya. Untuk punya agenda-agenda kerja yang lebih real lagi. Nah, kalau Irfan dan teman-teman, kira-kira targetnya seperti apa supaya semakin banyak lagi generasi milenial yang bergabung dengan koperasi? Kalau target dari saya dan teman-teman sendiri gitu untuk merebranding koperasi khususnya di universitas saya gitu di UPI, kita ini lebih fokus ke media sosial gitu karena kan anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak mengakses media sosial dan di situ target kita gitu. Di situ kesempatan kita untuk istilahnya merebranding koperasi ini dan Kopma UPI ini lebih menyenangkan gitu untuk anggota dan untuk mahasiswa sendiri gitu. Karena kalau mulai dari menyenangkan, insya Allah gitu, kedepannya juga terjadi kenyamanan gitu dari anggota sendiri untuk berkooperasi gitu. Oke, jadi dari media sosial nanti Lebih dicoba fokus, nih untuk bisa mengedukasi teman-teman yang bergabung dengan koperasi. Nah, kan kalau mahasiswa atau siswa nih, setelah mereka lulus dari sekolah, bagaimana caranya agar pemerintah bisa memastikan nih bahwa spirit dari koperasi ini bisa terus mereka bawa walaupun sudah lulus dari institusi pendidikan ya begitu? Ya kalau mereka udah dasarnya sudah kuat, kemanapun mereka berada pasti akan mengembangkan potensi-potensi yang sudah mereka alami sebetulnya. Nah, saya lihat lagi tren di dunia yang lain, misalnya Barcelona Football Club. Itu kan badan hukumnya kita bisa lihat di website. Itu koperasi. Basisnya apa? Basisnya Bobotoh. Nah, sekarang di kita juga ada Persib, itu sebenarnya bisa ya. Ada perusahaan. Kalau perusahaan mungkin ngurus terbatas, ngurus pemain, ngurus pengurus dan sebagainya. Di Barcelona mungkin kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaan siapa yang bobotoh yang ngurus? Dan puluhan ribu orang. Mereka bisa dihimpun, jadi membership, punya kartu, punya kewajiban iuran bulanan. Setelah itu nanti mereka diberi pelayanan tiketing, merchandise, pelayanan transportasi keluar kota, pelayanan akomodasi kalau acara di luar kota, dan itu potensi asuransi. Orang bisnis kita bisa lihat. Tapi harus menghimpunnya dengan cara-cara memanfaatkan ICT. Nggak mungkin cara-cara semuanya manual, harus kembali lagi ke teknologi harus gitu dibantu ya Pak oleh ya? ICT. Selama orientasi organisasi kita ke pelayanan umum, itu apakah mau korporasi, jasa korporasi, atau pemerintah juga sama, memberikan pelayanan umum, kita juga koperasi sama. Selain pelayanan
ekonomi, menghasilkan profit, pelayanan sosialnya juga. Nah, kecepatan itu harus didukung oleh ICT, kecepatan informasinya. Jadi artinya seperti klub sepak bola bersama dengan komunitasnya, supporternya ini juga bisa itu potensi untuk dihimpun untuk menjadi sebuah unit kerja koperasi. Saya di Bandung sudah ada koperasi anak-anak muda klub ini Harley Davidson Club Indonesia. Saya hanya ingin memberikan dorongan kepada mereka bahwa koperasi tidak jadul di kalangan mereka. Ya ke depan itu apapun lah namanya, mau koperasi mau apa, tapi akhirnya kan gara-gara ICT ada kesetaraan, istilahnya mungkin ke depan itu ada sharing ekonomi, ada crowdfunding dan sebagainya, itu prinsip-prinsip koperasi iya, sebetulnya. Seperti yang Irfan dan teman-teman lakukan adalah melalui media sosial itu tadi ya Pak media ya? sosial, karena itu adalah salah satu dampak dari perkembangan ICT. Produknya adalah media sosial. Oke, targetnya ini Pak kira-kira berapa banyak Pak yang akan dihimpun? Berapa sekolah, berapa universitas yang nantinya akan? Yang sementara ini kita 18.000 untuk ini sampai bulan November ini 18.000 anak. Oke. Di 60 sekolah di wilayah Bekasi, Depok, dan Bogor. Nah, ke depan seluruh sekolah, saya mungkin nanti cek dulu datanya. Data sekolah yang ada, terutama SMA ya, SMA, SMK yang ada di Jawa Barat, termasuk murid-muridnya. Semua tahun depan kita semua sekolah. Semua sekolah, oke, di Jawa Barat ya. Memang kalau sekarang mungkin baru hanya di Bekasi, ya, karena kita di Bogor, di beberapa bulan akhir tahun anggaran ini. Hanya waktunya 2-3 bulan ini. 2-3 bulan? Kita uji coba dulu, karena kan Pak Gubernurnya juga baru. Jadi kita tahapan sementara ini launching dulu untuk dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, setelah itu kita juga uji coba di beberapa kabupaten kota. Kita sambil evaluasi, dengan evaluasi tentang metodologinya, dan sebagainya hasilnya. Nanti kita perbaiki untuk tahun depan kita bisa lakukan lagi dengan cara-cara yang lebih baru. Lebih baru. Ya, jadi Irfan dan teman-temannya nanti semakin banyak lagi mungkin ya bergabung begitu ya harapannya. Tapi kalau untuk media sosial mungkin sejauh ini sudah cukup baik tanggapannya dari teman-teman di UPI. Kalau media sosial sendiri kan kita ada yang namanya masuk mahasiswa baru itu yang adanya Mokaku kalau di UPI. Iya, oke. Dan dari Mokaku sendiri penambahan followersnya Mbak. Kan kita fokus di media sosial itu ada di 800 followers gitu. 800 followers. Jadi nanti berharap semakin banyak lagi followersnya, semakin banyak juga yang bergabung bersama dengan koperasi. Terima kasih banyak Pak Dudi Sudrajat sudah berbincang bersama iNews, kemudian juga Irfan Alfarizi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan iNews Jabar pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Tetap bersama iNews untuk menyimak informasi lainnya, termasuk perkembangan evakuasi para korban dan bangkai pesawat Lion Air JT610 di Tanjung Karawang. Akhirnya saya Mas Putri mengucapkan semangat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.